Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Nur, Tambuk 040 2018 0684, kelas Cybercrime C2. Saya akan menjawab pertanyaan yang Bapak berikan dalam video di YouTube. Pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud dengan yuridiksi? Yuridiksi berasal dari bahasa Latin, yaitu jurisdiction. Kata ini terdiri dari dua suku kata. Juris yang artinya kepunyaan menurut hukum, dan diction yang artinya adalah sabda. Kemudian dapat ditarik benang merahnya bahwa yuridiksi adalah ucapan yang memiliki dasar hukum. Pertanyaan kedua, apakah perbedaan antara prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif? Asas perlindungan atau dibilang nasional pasif adalah asas yang memperluas perlakuannya ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasarkan kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja termasuk orang asing yang melakukan di mana saja pantas dihukum oleh pengadilan Indonesia dalam pasal 4 ayat 1 KUHP. Yang kedua, asas nasional aktif merupakan ketentuan hukum bagi warga Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia. Asas ini disebut nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan yang seseorang warga negara dalam pasal 5 KUHP. Pertanyaan ketiga itu, menurut Masaki Hamono, membedakan pengertian cyber jurisdiction. Sebutkan dan jelaskan pengertian tersebut. Nah, menurut Masaki Hamono membedakan pengertian cyber jurisdiction dari sudut pandang dunia cyber, dan dari sudut hukum, dari sudut dunia virtual. Cyber jurisdiction sering diartikan sebagai kekuasaan setiap operator dan para pengguna user untuk menetapkan aturan yang melaksanakannya untuk menciptakan aturan yang melaksanakannya pada masyarakat di ruang cyber. Dari hukum itu adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet dan terhadap aktivitas mereka di ruang cyber. Masaki Hamono juga membedakan 3 jenis yurisdiksi dilakukan secara internasional, yaitu jurisdiksi legislatif, jurisdiksi aplikasi, dan jurisdiksi eksekutif. Yang keempat itu, apa yang dimaksud dengan teori perbuatan material, teori alat yang digunakan, dan teori akibat. Nah, teori perbuatan material menurut teori locus delicti merupakan tempat di mana seseorang melakukan suatu tindak pidana apabila telah ditentukan mengenai di mana tempat tindak pidana dilakukan, maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Teori alat, menurut teori ini locus delicti diberatkan pada tempat di mana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan pidana atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku. Ya, teori akibat. Menurut teori ini ditentukan karena telah terjadi atau ditentukan menurut di mana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan prinsip atau apa yang dimaksud prinsip ubiquitas. Ubiquitas adalah prinsip yang mengatakan bahwa detik-detik yang dilakukan atau terjadi di sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar wilayah teritorial suatu negara atau eksterritorial yang dapat dibawa ke dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan di video. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.